Semangat pagi ya Kang dan Teteh. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk ujian akhir ya. Yang pertama, melengkapi tabel dan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu maksudnya isi titik-titik gitu loh. Nah, yang pertama lengkapi tabel perubahan wujud zat berikut. Nah, ini sesuai dengan materi yang sudah saya share ke kalian bahwa ada materi kelas 7 yaitu zat dan perubahannya. Inilah dia. Kalau yang pertama dari wujud padat menjadi cair namanya adalah meleleh atau juga mencair. Contoh kejadiannya apa? Contoh kejadiannya es batu mencair di luar kulkas. Lalu contoh kedua ada lilin meleleh ketika dipanaskan. Nah, lalu dari wujud padat menjadi gas namanya adalah menyublim. Kalau padat menjadi gas langsung itu namanya menyublim. Contoh kejadiannya adalah kamper atau kapur barus yang dibiarkan di kamar. Nah, kemudian contoh lainnya adalah es kering atau dry ice yang dituang ke mangkok. Biasanya itu dari wujudnya padat langsung jadi gas gitu. Namanya menyublim. Kemudian selanjutnya dari wujud cair menjadi padat namanya membeku. Nah, contohnya air dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Contoh lainnya ada lilin cair, kalau didiamkan dia akan mengeras gitu. Kemudian selanjutnya dari wujud cair menjadi wujud gas, namanya adalah menguap atau mendidih. Contohnya apa? Ya air mendidih, air dipanaskan gitu ya. Contoh lainnya ketika bensin ketika dibiarkan di ruangan terbuka akan menguap gitu ya. Jadi bensin kan tadinya cair, kalau dibiarkan di ruang terbuka dia menjadi gas, itu namanya menguap. Kemudian dari wujud gas menjadi padat itu contohnya namanya mengkristal. Contohnya adalah uap air menjadi salju. Ini di daerah-daerah yang sangat dingin ya. Jadi uap air yang ada di udara berubah menjadi salju yang padat gitu. Tadinya gas menjadi padat. Ada juga contoh lainnya adalah uap kamper atau kapur barus yang didinginkan dari jadi kristal gitu. Ini dulu ada beberapa kelas yang pernah nyobain ya, kamper menjadi kristal. Kemudian dari wujud gas menjadi cair namanya mengembun. Contohnya apa ya? Contohnya embun. Embun itu dari mana? Dari uap air atau yang wujudnya gas, terus nabrak daun yang dingin, jadinya menjadi titik-titik air. Uap air menjadi cair di daun dingin di pagi hari. Selain itu apa? Kalau kalian bawa botol minum yang isinya es, yang isinya dingin, itu kan lama-kelamaan di botol kalian ada titik-titik air. Itu bukan berarti air dari dalam yang bocor kan? Tapi adanya uap air yang nabrak, yang di sekitaran botol itu nabrak botol yang dingin yang tadinya gas menjadi cair. Itu uap air menjadi cair di botol minum yang dingin. Lanjut ke nomor 2. Lengkapi tabel cara perkembangbiakan hewan. Nah, ini adalah materi kelas 9. Ngomongin tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan kemarin ada yang request yang dimasukin tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, kita masukin. Nah, untuk kolom 1 diisi dengan apakah perkembangan embrio dalam telur ataukah tidak. Yang kedua, apakah perkembangan embrio terjadi di dalam atau di luar tubuh induknya. Sementara kolom 2 diisi dengan contoh hewannya. Oke, yang pertama ovipar, ada O-nya seperti telur, maka ini adalah bertelur. Embrionya berkembang di dalam telur, tapi di luar tubuh induknya. Jadi telurnya dikeluarkan dulu sama induknya, baru embrionya berkembangnya di luar. Biasa dierami atau ada yang mengubur di pasir dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya adalah ayam, burung puyuh, angsa, bebek, cicak, ikan cupang, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, vivipar atau melahirkan ya. Nah, atau beranak dan melahirkan itu sama bahasanya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya, jadi nggak dikeluarkan sebelum dia siap untuk menjadi anak gitu. Nah, kalau ovipar kan tadi dikeluarkan dulu tapi masih didiemin dulu berapa lama sebagai telur. Nah, kalau yang vivipar atau melahirkan ini embrionya berkembangnya di dalam tubuh induknya, tidak di dalam telur. Jadi tidak ada cangkangnya, telurnya tidak ada gitu. Contohnya apa? Contohnya kita, manusia. Contohnya lagi monyet. Contohnya lagi sapi, domba, kucing, kuda, gajah, lumba-lumba. Juga termasuk yang melahirkan. Oke.
Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar ini bertelur dan beranak atau bertelur dan melahirkan. Nah, jadi embrionya berkembang di dalam telur, namun telur tetap berada di dalam tubuh induknya. Walaupun ada telurnya, ada cangkangnya, tapi berkembangnya di dalam tubuh induknya. Nah, jadi terkadang pun sampai ada yang menetas di dalam tubuh induknya gitu. Jadi seolah-olah kayak yang melahirkan, padahal itu di dalamnya sudah ada telur duluan. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan pari, kuda laut, ular derik, ular kadut, ikan gupi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini agak panjang, jadi akan dibagi menjadi 2 slide ya. Lengkapi tabel berikut, ada nama organ, ada jenis kelamin, ada fungsinya gitu ya. Nah, nanti kalian isi sesuai yang ada titik-titiknya atau yang memang kosong tabelnya gitu ya. Nah, ini materi kelas 9 ngomongin tentang sistem reproduksi. Nah, yang pertama yang diketahui nama organnya testis. Berarti kita harus cari tahu dulu testis ada di siapa, di laki-laki atau di perempuan. Lalu fungsinya apa gitu. Nah, yang pertama testis ada di laki-laki dong, pasti ya. Nah, lalu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat pembentukan sperma. Kemudian, kita lanjut. Yang kedua, nama organnya tuba fallopi. Tuba fallopi ini ada di mana? Ada di laki-laki atau di perempuan? Ya, ada di perempuan. Fungsinya apa? Fungsinya banyak. Ada 3 fungsinya. Kalian harus tuliskan 3-tiganya supaya skornya tinggi ya. Yang pertama, tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Itu proses perkawinan atau fertilisasi namanya. Kemudian sebagai jembatan antara ovarium dan rahim. Kemudian yang ketiga, menggerakkan atau menyalurkan sel telur menuju rahim. Kemudian organ yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens kira-kira ada di laki-laki atau di perempuan? Ya, benar, ada di laki-laki. Nah, vas deferens ini adalah saluran ya, yang fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma yang sudah matang dari epididymis ke uretra gitu. Kemudian, yang selanjutnya ada vesicula seminalis. Ingat semin, ingat semen ya. Cairan semen adalah cairan mani. Nah, vesicula seminalis pasti ada di laki-laki. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memproduksi air mani sebagai sumber energi bagi sperma gitu. Kemudian yang selanjutnya ini tidak diketahui nama organnya, hanya diketahui fungsinya. Jadi kita harus menganalisis dulu tempat pematangan sperma sebelum disalurkan ke vas deferens. Jangan berpikir ini testis ya, bukan. Nah, namanya juga ada sperma, pasti adanya di laki-laki ya. Nah, tapi bukan testis jawabannya, tapi epididymis. Jadi pematangan sperma ada di epididymis, kalau pembentukan sperma itu ada di testis. Jadi kalian bisa bedakan ya. Nah, adanya pasti di laki-laki. Kemudian yang fungsinya tempat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, ini sudah dibahas di atas bahwa tempat bertemunya sel sperma dan sel telur itu namanya adalah tuba fallopi. Atau kalian boleh pakai bahasa lain yang namanya oviduk. Tapi kalau misalkan mana salah satunya aja yang lebih gampang, tidak perlu ditulis keduanya juga tidak apa-apa ya. Nah, pastinya tuba fallopi ada di perempuan gitu. Kita lanjut selanjutnya. Tadi yang belum dibahas adalah yang ini ya, yang menjaga suhu testis agar menjaga kualitas sperma yang dihasilkan. Namanya juga ada sperma, pasti tidak mungkin ada di perempuan, pastinya ada di laki-laki. Siapakah yang berfungsi menjaga suhu testis? Ya, benar, jawabannya adalah skrotum. Jadi skrotum itu kulit yang di luar testis ya. Nah, fungsinya apa? Menjaga menjaga suhu testis agar menjaga kualitas sperma. Pastinya ada di laki-laki. Dan yang terakhir, tempat pembentukan dan pematangan sel telur. Namanya juga sel telur, pasti kebayang bahwa ini bukan ada di laki-laki, tapi adanya di perempuan. Jadi, tempat pembentukan dan pematangan sel telur itu ada di ovarium. Ada juga yang menyebutnya indung telur. Kalian hanya cukup menuliskan salah satunya saja. Nah, dan pasti ini adanya di perempuan. Oke, selesai nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Ceritakan tahap demi tahap sistem pencernaan manusia, dimulai dari makanan masuk dari mulut hingga feses keluar dari anus. Nah, ini kalian lengkapi tabelnya ya, tabel yang seperti ini.
organ yang berperan apa, rincian yang terjadi apa. Yang pertama, makanan masuk dari mulut gitu ya. Makanan masuk ke mulut dikunyah menggunakan gigi. Itu termasuk pencernaan mekanik. Ingat kan dulu waktu kelas 8, teknik pencernaan ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Kemudian di mulut itu ada mekaniknya, ada kimiawinya. Mekaniknya dari mana? Mekaniknya dari gigi yang mengunyah, dari lidah yang membolak-balikan makanan di mulut. Lalu yang pencernaan kimiawi ada air liur yang mengandung enzim amilase yang memecah pati menjadi glukosa sehingga terasa manis di lidah. Nah, itu organ yang berperan adalah mulut, gigi, lidah gitu ya. Setelah makanan masuk ke mulut udah dikunyah dan udah dikasih air liur dan sebagainya, berarti masuk nih ke tahapan selanjutnya, masuk ke esofagus. Esofagus yang ada di tenggorokan kita ya. Nah, ada katup epiglotis. Jangan lupa ini dulu sering banget kita bahas katup epiglotis supaya tidak tersedak. Di esofagus juga terjadi gerak peristalsis. Bergerak peristalsis ini boleh kalian tulis dengan gerak peristaltik. Nah, adanya lendir supaya mendorong makanan ke lambung. Ini juga pencernaan mekanik ya. Organ yang berperan apa? Pastinya esofagus. Setelah dari esofagus kemana? Ya benar, ke lambung. Jadi makanan masuk ke lambung, masih ada gerak peristalsis nih. Gerak peristalsisnya tapi bukan dari esofagus, tapi dari lambung itu sendiri. Jadi membolak-balikan makanan yang ada di lambung itu masih ada gerak peristalsis. Itu pencernaan mekaniknya. Kalau pencernaan kimiawi yang terjadi apa? Enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino. Juga ada asam lambung untuk membunuh kuman dan menghancurkan makanan. Sudah pasti organ yang berperan adalah lambung. Setelah ada lambung, makanan akan lewat. Ingat ya, lewat pankreas, bukan masuk ke pankreas. Jadi lewat pankreas, lalu sama pankreas diberi enzim untuk memecah protein, karbohidrat, lemak. Ingat gak dulu waktu kita ngomongin tentang nutrien di makanan, itu paling banyaknya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Itu. Nah, jadi makanan lewat pankreas diberi enzim. Ini pencernaannya secara kimiawi. Organ yang berperan sudah pasti adalah pankreas. Kemudian, tahap selanjutnya setelah lewat pankreas kemana? Dia masuk ke usus halus. Makanan masuk ke usus halus, pencernaan kimiawinya masih berlanjut. Enzim yang dari pankreas tadi ditambah dengan cairan empedu. Cairan empedu yang didapat dari empedu. Nah, molekul nutrien udah siap untuk diserap tubuh. Di sini organ yang berperan apa? Ya usus halus gitu. Kemudian tahapan selanjutnya, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Setelah nutrien diserap oleh tubuh, sisa makanan dan air masuk ke usus besar. Sisa makanan dan airnya. Lalu kemudian air dibawa darah ke ginjal, sementara sisa makanan akan menuju rektum. Untuk apa di rektum? Untuk disimpan dulu sebelum dikeluarkan. Dan disitulah terjadi penekanan sehingga bentuk feses itu padat. Kemudian sisa makanan ini dikeluarkan melalui anus yang kita sebut dengan feses tadi. Organ yang berperan apa? Usus besar, apalagi rektum, dan juga anus. Selesai nomor 4, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 5, ceritakan perjalanan darah beserta lokasi spesifik yang terjadi, juga gas yang dibawa, mulai dari serambi kanan sampai dengan bilik kiri, dari jantung ke jantung lagi ya. Ingat, kalau dulu gambarnya pada saat dijelaskan, kanan itu warnanya biru, kiri itu warnanya merah gitu ya. Bukan berarti darah yang di jantung kanan itu warnanya biru, bukan. Tapi itu hanya menggambarkan kalau yang warna biru berarti dia membawa gas karbon dioksida. Oke, kita mulai dari serambi kanan terlebih dahulu. Nah, di serambi kanan jantung karena warnanya biru yang kanan tadi, pasti ini membawa gasnya adalah CO2. Tapi dari mana mereka bawa gas CO2 ini? Dari seluruh tubuh. Nah, sampah-sampah atau sisa pernapasan, sisa pembakaran yang ada di seluruh tubuh itu dibawa oleh darah ke serambi kanan jantung. Setelah penuh akan dipompa menuju bilik kanan. Gas yang dibawa tadi CO2 karena warnanya biru tadi ya di gambarnya biasanya. Lalu masuklah ke bilik kanan. Di bilik kanan jantung, darahnya dari mana tuh? Dari serambi dong, dari serambi kanannya tadi. Lalu dipompa
ke arteri pulmonalis. Arteri itu pembuluh darah ya, ibaratnya jalan tolnya darah. Jadi jalan tolnya nama arteri pulmonalis. Arteri ini menuju ke paru-paru gitu. Lalu ke alveolus. Alveolus itu ada di paru-paru kan. Nah, gas yang dibawa masih CO2 karena masih berwarna biru, belum terjadi pertukaran ini. Jadi masih di bilik kanan. Setelah bilik kanan baru masuklah dia ke jalan tol yang tadi disebutkan, yaitu arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis ini dari mana mau kemana sebenarnya? Pastinya dari jantung mau ke paru-paru, tapi lebih spesifiknya dari jantungnya dari mana? Dari bilik kanan. Ke paru-parunya mau ke mana? Ke paru-parunya mau ke alveolus gitu. Gas yang dibawa masih CO2 juga gitu ya, karena belum terjadi pertukaran. Lalu lah setelah dari jalan tol arteri pulmonalis tadi, masuklah ke alveolus atau masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini melalui jalan arteri pulmonalis tadi ya. Nah, di alveolus terjadi pertukaran gas. Jadi gas CO2-nya dikasih ke alveolus, sementara darah akan ngambil oksigen dari alveolus tadi. Kemudian darah dibalikin, mau balik ke jantung, tapi lewat jalan tol yang berbeda. Nama jalan tolnya atau nama pembuluh darahnya adalah vena pulmonalis. Di sini awalnya CO2 gasnya, kemudian menjadi atau bertukar menjadi O2. Nah, lalu ini di perjalanan tolnya dulu kita sebutkan di vena pulmonalis, di jalan vena atau jalan balik ya. Vena ini balik ke jantung gitu. Dari mana? Dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, paru-parunya dari mana? Spesifiknya dari alveolus. Di jantungnya mau dibawa kemana? Karena tadi udah bawa O2, berarti kalau digambar biasanya warnanya merah, maka dibawanya ke kiri kalau merah. Nah, dan masuk itu nggak bisa langsung ke bilik, nggak bisa masuk ke kamar langsung, masuknya harus ke serambi dulu. Makanya ke serambi kiri, dan sekarang gas yang dibawa itu bukan lagi CO2, tapi sudah menjadi O2. Kemudian, dari jalan tol vena, dia akan balik lagi ke jantung. Jantungnya spesifiknya kemana? Ingat, tadi saya bilang bahwa karena warnanya sudah merah, maka dia akan ke jantung sebelah kiri. Nah, serambi kiri, nggak boleh ke bilik langsung ya, harus ke serambi dulu atau ke atrium dulu. Nah, di serambi ini atau di lobinya itu masuklah darah dari paru-paru menuju serambi kiri melalui vena pulmonalis gitu. Lalu gas yang dibawa apa? Gas yang dibawa adalah gas O2. Jadi tadi warnanya sudah merah yang di kiri kan. Nah, setelah itu tahapan terakhir apa? Setelah dari serambi kiri dia akan masuk ke bilik kiri jantung. Masih merah tadi kan, asalnya dari mana? Dari serambi kiri, karena serambi kirinya sudah penuh, masuklah dia ke kamar atau ke bilik kiri. Dari bilik kiri mau dikemanain sih sebenarnya? Mau ke seluruh tubuh, mau dibawa ke seluruh tubuh, karena bawa O2. Karena seluruh tubuh butuh oksigen, butuh O2, maka di sini gas yang dibawa juga O2. Selesai nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Cinta berangkat ke sekolah dari rumahnya di Cibungur pada pukul 5.45 menuju ke sekolah ekologi dan sampai di SMPN ekologi pada pukul 6.10. Kira-kira berapa menit tuh? Dari 5.45 ke jam 6 itu ada 15 menit ya. 15 menit ternyata sampainya 6.10, berarti 15 menit ditambah 10 berarti 25 menit. Jika kecepatan perjalanan Cinta dari rumahnya adalah 5 meter per detik, nah ingat ya kalau dalam perhitungan detik itu sama dengan second. Tentukan panjang lintasan yang dilalui Cinta dari rumah menuju sekolahnya. Sertakan caranya. Jadi nggak bisa kita jawabnya cuman sekian meter, sekian kilometer, nggak bisa. Nanti skornya berkurang, ingat. Nah, di sini langkah pertama kita simpen dulu diketahui. Apa yang diketahui? Tadi kita sudah hitung waktunya. Dari 5.45 ke 6.10 itu kan ada 25 menit. Tapi karena perhitungannya nanti akan pakai detik, maka kita hitung dulu ke detik. Dari 25 dikali 60 jadinya 1.500 detik atau 1.500 second. Apalagi yang diketahui? Kecepatan ya. Kecepatannya tadi, kecepatan perjalanan Cinta ada 5 meter per second. Oke. Lalu apa yang kita harus tulis di kertas jawaban nanti? Ditanyanya. Apa yang ditanya? Jarak kan tadi ya. Jarak atau biasanya disimbolkan dengan S gitu ya.
Karena apa? Karena rumusnya pakai simbol ini, V sama dengan S per T kan. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita tulis dulu rumus kalau dalam penyelesaian. V sama dengan S per T. Atau kalau kalian buat segitiga seperti yang saya ajarkan, yang mau dicari siapa? Yang mau dicari S, maka tutup S-nya. Maka S sama dengan V kali T, gitu. Supaya gampang, kita pakai rumus yang ini saja ya. Jadi S sama dengan V kali T, karena V-nya ada, T-nya ada. Oke. V-nya itu 5 meter per second. Nah, ini kenapa ditulisnya ke bawah? Biar gampang nanti dicoret-coret, ya. Jadi ini nanti S-nya bisa dicoret 1, 1. Udah dicoret tuh, gitu ya. Tinggal 5 dikali 1500. Tahapan selanjutnya, 5 dikali 1500 adalah 7500. Tinggal meternya doang nih, di sini adanya, gitu ya. Kita bisa rubah lagi menjadi kilometer, di mana 7500 meter itu adalah 7,5 kilometer. Akan ada poin tambahan kalau kamu rubah bentuknya menjadi kilometer, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seekor singa mengejar rusa yang ia buru. Singa berlari dengan kecepatan 40 meter per second. Jika rusa diam atau tanpa menyadari adanya singa, berarti rusanya nggak bergerak nih ya. Pada jarak 2 km, berapa waktu yang dibutuhkan singa untuk menyergap rusa yang diam tersebut, gitu ya. Dan diketahui kecepatannya. Jadi kecepatan tadi disebutkan bahwa 40 meter per second. Oke. Kemudian apalagi yang diketahui ini ada 2 km. 2 km berarti itu apanya? Ya, jaraknya ya. 2 km berarti sama dengan 2000 meter. Kemudian yang ditanya apanya nih? Gitu. Yang ditanya berapa waktu? Berarti yang ditanya adalah waktu. Penyelesaiannya kita tulis rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan S per T, atau seperti segitiga yang pernah saya ajarkan, kalau yang ditanya T berarti T-nya ditutup, gitu ya, berarti S per V. Supaya gampang kita pakai rumus yang ini saja ya, biar enggak nanti membolak-balikan lagi. T sama dengan S per V. S-nya ada 2000 meter, sementara V-nya atau kecepatannya ada 40 meter per second. Nah, gitu ya. Nah, ini atasnya ada meter juga. Kemudian ini secondnya nanti dari bawah jadi bisa naik ke atas karena dia udah di bawah lagi gitu. Nah, jadi nanti naik ke atas. 2000 sama 40 ini ada nolnya sama ya. Jadi nolnya 1 kita bisa sama-sama coret. Tinggal 200 dibagi 4. 200 dibagi 4. Kalau 20 kan sama 4 bisa dibagi tuh. Jadi 20 bagi 4 ada 5 ya. Nah, jadi 5 tambah 0 jadi 50. Oke, jadi 50 second. Oke, gitu ya. Jadi sudah selesai yang nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Ini sama, seekor singa mengejar rusa yang ia buru. Soalnya sama, persis, cuman beda di sini. Di kecepatan singa berlarinya ya. Tapi berarti hasilnya juga akan berbeda ini. Nah, kita coba telah satu persatu. Yang pertama diketahui sama kayak yang soal sebelumnya. Ditanyanya juga sama, cuman bedanya angkanya saja ya. Yang tadi 40 ini jadi 50. Oke, gitu. Nah, penyelesaiannya rumusnya sama. Nah, kemudian di sini kita bisa coret-coret nih, meternya sama. Kemudian nolnya juga sama. Ada 1. Kemudian di sini ada 20. Di sini ada 5, kita bisa coret 20 bisa dibagi 5 kan? 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 ini 0 masih ada berarti 40 gitu. Jadi jawabannya 40 second. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Yang seekor elang menangkap ikan di sungai dalam waktu. Nah, waktu ini 5 detik berarti diketahui ya. Jika jarak antara ikan dan elang tersebut adalah 1 km, ini juga diketahui. Berarti ini jarak, yang ini adalah waktunya. Maka tentukan kecepatan, berarti yang ditanya kecepatan. Oke, kita tulis yang pertama dulu diketahui waktunya 5 second. 5 detik itu 5 second kan? Nah, lalu jaraknya ada 1 km, kita rubah dulu menjadi 1000 meter. Kenapa? Karena nanti biar kecepatannya lebih gampang nyarinya, gitu ya. Yang ditanyanya adalah kecepatan. Kecepatannya nanti satuannya meter per second, gitu ya. Oke.
Penyelesaian kita tulis dulu rumusnya, karena memang yang ditanya adalah V, maka tidak perlu kita rubah-rubah. V sama dengan S per T, S-nya adalah 1000, T-nya adalah 5. Oke, tinggal kita masukkan dan kita tinggal kita bagikan saja 1000 dibagi 5. Kalau memang mau bentuk coret-coret, ini 10 sama 5 bisa dicoret. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 tambah 0-nya di sini 2 ya, berarti 200 gitu ya. Oke, jadi 200 meter per second. Selesai. Kemudian soal nomor 10. Tentukan keuntungan mekanis dari masing-masing bidang miring pada gambar berikut ini. Nah, ini ada nanti itu akan ada 6 gambar ya, tapi ini kita selesaikan satu persatu, di mana ini semuanya bidang miring. Rumusnya sama dengan KM atau keuntungan mekanis S per H gitu ya. Jadi kita diketahui dulu dari gambar, ternyata di sini S-nya atau panjangnya 12 cm, sementara tingginya itu ada 5 cm gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya keuntungan mekanis. Rumusnya apa? Rumusnya S per H gitu ya. Tinggal masukin saja S dibagi dengan H gitu. S-nya ada 12 cm, H-nya ada 5 cm. Ini tinggal kita coret. Kita coret sentimeter-sentimeternya, 12 dibagi 5 itu ada 2,4 gitu ya. Oke, lanjut ke gambar yang selanjutnya. Sama diketahuinya, sudah terlihat 12 cm, tingginya 4 cm. Kemudian yang ditanya KM atau keuntungan mekanis, rumusnya juga sama, tinggal kita masukkan. S-nya 12, H-nya 4, tinggal kita coret-coret. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Oke. Di sini ada beda tinggi dan beda panjangnya ya, gitu. Masih sama diketahui S-nya 10, H-nya 5, ditanyanya KM, penyelesaiannya rumusnya sama, tinggal S dibagi H, 10 dibagi 5, cm-cm-nya tinggal dicoret. Sudah, berarti KM itu nggak ada satuannya, 2 doang. Oke, ke gambar selanjutnya diketahui sama, yang ini 10 cm, tingginya 4 cm, yang ditanya tetap KM, penyelesaiannya rumusnya sama, tinggal 10 dibagi 4, cm-nya bisa kita coret karena atas bawah sama, maka 10 dibagi 4 adalah 2,5. Masuk ke gambar selanjutnya. Yang ini juga sama, panjangnya tapi 16, tingginya 5. Kemudian yang ditanya KM, rumusnya sama. Kita tinggal masukin 16 per 5 cm-nya kita bisa coret. Jadilah KM-nya 3,2. Dan gambar yang terakhir, panjangnya 16, tingginya 4. Yang ditanya KM-nya, penyelesaian rumusnya sama, tinggal 16 dibagi 4, cm sama cm-nya tinggal dicoret. 16 bagi 4 berapa? Iya, 4. Selesai nomor 10. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. 11. Perhatikan gambar rangkaian seri berikut ini. Nah, yang ditanya ada 3. Ada tentukan hambatan totalnya, kemudian tentukan V3-nya, sama dilengkapi tabelnya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di ujian-ujian sebelumnya ya. Nah, ini rangkaiannya seri, karena sesuai yang kalian request, kalian maunya seri doang. Oke, kita kabulkan, kita buat untuk rangkaian seri. Untuk yang pertama diketahui R1-nya 12 ohm, R2 13 ohm, R3 9 ohm. Yang ditanya adalah yang pertama R total ya. R total tinggal ditambahin doang. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 12 ditambah 13 ditambah 9. Hasilnya adalah 34 ohm. Beres tuh yang A. Kemudian yang B, yang ditanya adalah V3. V3, oke. V3 rumusnya apa? V3 sama dengan I3 dikali R3. Sementara I3 belum kita ketahui gitu ya. I3 belum diketahui, maka cari dulu I3-nya. Nah, karena itu rangkaian seri, maka I3 itu I-nya kan sama semua ya. Berarti I3 sama dengan I total. Nah, kita cari dulu I totalnya. Siap. I total sama dengan V dibagi R. Karena rumusnya kan V sama dengan I kali R kan. Berarti kalau mau cari I, tinggal V dibagi R. Oke, V-nya sudah diketahui di soal. Di sini ada 34 volt. Kemudian
R totalnya juga sudah diketahui di sini. Ada 34 ohm, maka tinggal 34 dibagi 34, maka I totalnya sama dengan 1 ampere. Karena I totalnya 1 ampere, berarti I3 juga 1 ampere dong. Maka kita bisa balik tuh ke rumus yang ini tadi. V sama dengan I kali R. Berarti I-nya adalah I3-nya adalah 1 ampere, sementara R3-nya adalah 9 ohm. Dari mana R3 9 ohm? Dari sini nih. Dari sini 9 ohm. Maka V3 sama dengan 9 volt. Oke. Udah beres tuh V3. Tinggal yang bagian C, melengkapi tabel. Nah, melengkapi tabel ini ada besaran di titik 1, titik 2, titik 3, dan titik total ya. Nah, di situ sudah diketahui ada R1 12 ohm, R2 13 ohm, R3 9 ohm. Jadi totalnya 34 ohm. Lalu kita diketahui di soalnya ada 34 volt V totalnya, maka kita bisa cari I totalnya juga jadinya 1 ampere. Karena rangkaiannya seri, maka 1 ampere juga di I3, I2-nya 1 ampere, I1-nya juga 1 ampere. Sekarang kita tinggal nyari V-nya. V kan gampang, tinggal I dikali R doang. Berarti V1 adalah 1 ampere dikali 12 ohm. Yang ini dikali dengan ini, gitu. Berarti jadilah dia 12 volt. Sementara V2 juga sama, tinggal kali 1 kali 13, 13. Sementara V3 juga 1 kali 9, 9, gitu. Beres nomor 11. Kemudian nomor yang selanjutnya sama, cuman beda gambarnya saja ya. Kita lanjut. Nomor 11 ya, ini masih nomor 11 tapi berbeda gambar karena gambarnya ada 3 kan ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu V-nya adalah 34, sekarang V-nya 64. Di situ aja lihatnya, oh berarti beda gitu ya. Nah, yang pertanyaan pertama sama, disuruh mencari hambatan total. Kita tulis dulu yang diketahui. R1-nya 12 ohm, R2-nya 9 ohm, R3-nya 11 ohm. Kemudian yang ditanya adalah R total, maka penyelesaiannya R total tinggal tambahin aja R1 tambah R2 tambah R3, berarti 12 tambah 9 tambah 11, hasilnya adalah 32 ohm. Beres tuh yang bagian A. Kemudian yang bagian B, yang ditanya adalah V3. Oke, V3. Rumusnya adalah V3 sama dengan I kali R gitu ya. I3 dikali R3. Sementara I3-nya belum diketahui, sama kayak sebelumnya. Maka cari terlebih dahulu I3-nya. Di mana I3 sama dengan I total. Kenapa? Sama karena rangkaiannya seri gitu ya. Jadi I-nya sama semua. Kita cari I-nya dulu. I total sama dengan V total dibagi R total. V totalnya dari mana? V totalnya dari sini. Dari sini. Ini V total. Kemudian R totalnya dari mana? Dari sini gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja. V totalnya ada 64, kemudian R totalnya ada 32 ohm. Tinggal kita masukin 64 dibagi 32, hasilnya adalah 2 ampere. Itu I totalnya 2 ampere, maka semua I, karena rangkaiannya seri, semua I pasti 2 ampere gitu ya. Jadi karena I totalnya 2 ampere, maka I3-nya juga 2 ampere. Maka kita tinggal masukin lagi ke rumus yang tadi, rumus yang ini. Nah, rumus yang itu V3 sama dengan I3 dikali R3, di mana I3-nya tadi didapat dari sini, yang 2 ampere. Sementara R3-nya dari sini, dari 11 ohm ini tadi ya. Nah, jadi tinggal 2 dikali 11, maka 22 volt. Oke, beres. Bagian B, tinggal melengkapi tabel. Sama seperti tadi, jadi yang ditanya di titik 1, di titik 2, di titik 3, di titik total. Maka R1, yaitu diketahui di soal ya, ada 12 ohm, R2-nya 9 ohm, R3-nya 11 ohm. Kita sudah cari tadi R totalnya 32 ohm dari yang ini lagi. Nah, dari yang ini. Nah, kemudian dari R total kita dapat V total nih dari gambar ada ya 64 volt. Maka kita bisa cari I total dari yang sini tadi. Maka hasilnya 2 ampere. Kemudian karena rangkaiannya seri semua sama dong, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Oke. Kemudian untuk nyari V itu kan tinggal I dikali R. Maka ini tinggal 2 dikali 12. 2 dikali 12 hasilnya 24 volt. Yang di titik 2 juga sama, tinggal 2 dikali 9, jadi 18. Yang ketiga juga sama, 2 dikali 11.
jadi hasilnya 22 volt. Selesailah nomor 11 bagian gambar yang kedua. Lalu kita lanjut. Ini gambar yang ketiga, V-nya beda lagi, V-nya ada 60 volt. Oke, kita cari lagi. Oke, bagian yang A. Diketahui R1-nya 9 ohm, R2 6 ohm, R3 5 ohm. Dari mana? Dari gambar ini nih. Nah, dari gambar ini tadi. Oke. Kemudian yang ditanya adalah R total, hambatan total nih R total ya berarti ya. Nah, yang penyelesaiannya R total tinggal tambahin aja R1 tambah R2 tambah R3 berarti 9 ditambah 6 ditambah 5. Jadinya R totalnya adalah 20 ohm. R total udah beres tuh, tinggal nyari yang B, V3. Sama caranya kayak sebelumnya. Maka V3 ditanya, lalu rumusnya V3 sama dengan I3 kali R3. I3-nya belum diketahui, kita harus cari dulu dari I total. I totalnya bagaimana? V total dikali R total. V total ini dapat dari sini, dari soal. R total kita udah cari tadi di sini. Nah, 20 ohm gitu ya. Tinggal 60 dibagi 20, berapa tuh? 3 ampere. Oke. Karena I totalnya 3 ampere, maka I3 juga 3 ampere. Karena apa? Karena rangkaiannya seri. Maka kita balik lagi nih ke rumus yang tadi mau kita cari tapi gantung. Sekarang kita lanjutin. I3-nya dari mana? I3 dari sini. I3-nya 3 ampere. R3-nya dari mana? Dari ini, 5 ohm. Kita tinggal 3 dikali 5. Maka hasilnya 15 volt. Beres tuh V3. Tinggal kita melengkapi tabel. Oke, tabelnya. Sama kayak tadi di titik 1, 2, 3, dan total. Nah, R di titik 1 udah dapat dari soal nih 1, ini R di titik 2, ini R di titik 3. Tinggal kita tulis 9 ohm, 6 ohm, dan 5 ohm. Dan R totalnya kita udah cari tadi di sini. Nah, di sini ada R total 20 ohm. Lalu di soal diketahui juga nih, ada V total 60 volt. Kita tinggal tulis 60 volt. Kemudian I totalnya dari mana, nak? Nah, ini total tadi kita udah cari nih. 3 ampere. Karena rangkaiannya seri, maka I-nya sama semua. 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere. Oke. Sekarang kita tinggal cari V-nya. V-nya gampang dong, tinggal kaliin aja nih. Antara I dengan R. 3 dikali 9, berapa tuh? Ya, 27 volt. Kemudian 3 dikali 6, berapa tuh? 18 volt. Kemudian 3 dikali 5, berapa tuh? Ya, 15 volt. Selesai, beres. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini kelas 9 ya, pembahasan kelas 9 ngomongin tentang pewarisan sifat yang saya pernah janjikan bahwa kelainan genetik yang ngomongin tentang buta warna saja. Nah, ini gimana kalau perkawinan antara ibu karier buta warna dengan ayah yang buta warna? Nah, yang A, itu yang ditanya fenotipnya dulu. Fenotip berarti yang bisa diamati ya. Yang bisa diamati atau bisa dicek kan dia buta warna atau enggaknya. Yang pertama, fenotip dari P1-nya atau dari orang tuanya. Ibunya wanita karier, ayahnya buta warna. Oke, tuh. Nah, ini betinanya atau ibunya wanita karier, sementara ayahnya buta warna. Kemudian yang kedua genotip. Genotip yang nggak bisa diamati, yang ada kode-kodenya gitu ya. Nah, kodenya apa? Kalau karier buta warna perempuan ya, nih perempuan berarti XX. Kalau dia karier berarti ada satu yang rusak, yaitu XCBX. Sementara kalau yang laki-laki yang buta warna berarti kan tadinya kalau normal XY, tapi karena buta warna berarti X-nya rusak tuh, XCBY. Jadi dituliskan seperti ini ya. Ada XCBX, ada XCBY, laki-lakinya XCBY. Oke. Lalu nyari gametnya. Gametnya tinggal kita pecahin aja. Berarti gametnya yang betina XCB dan X, yang jantan XCB dan Y. Oke, kita tuliskan. Dan kemudian tabel persilangannya bagaimana? Nah, di sini kan gametnya ada 22 ya, berarti 2 dikali 2. Nanti tabelnya ada 4 begitu. Nah, ada 4 yang kosong ya. Oke. Di sini sudah digambarkan gamet yang betinanya XCB dengan X, sementara yang jantannya ada XCB dengan Y gitu ya. Tinggal kita gabungin di sini XCB dengan XCB berarti jadi XCB. Kemudian XCB dengan X berarti XCBX. Kemudian di sini ada XCB dengan Y, ada XCBY. Kemudian di sini X dengan Y normal, semuanya jadi XY gitu ya. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya ngomongin tentang apanya nih? Tentang jenis genotip dari keturunannya atau dari F1-nya. Ya tinggal kita tuliskan kembali aja nih, ada yang biru,
XCB yang coklat XCBX. Itu perempuannya ya, karena X dengan X. Sementara yang laki-lakinya ada XCBY sama XY. Nah, ini yang XCB ini perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Nah, buta warna ya. Nah, buta warna. Sementara yang coklat ini, XCBX cuma satu yang rusak. Berarti dia perempuan tapi karier. Maka untuk pertanyaan yang F, ngomongin tentang fenotipnya atau yang bisa diamatinnya dari keturunannya. Yang pertama, yang biru, perempuan buta warna. Yang coklat, perempuan karier karena XCBX kan. Lalu yang hitam nih ada XCB sama Y, laki-laki ya, berarti laki-laki tapi karena rusak ininya kromosom X-nya, berarti dia laki-laki yang buta warna. Kemudian yang ungu ini ada XY. XY berarti laki-laki dan nggak ada yang rusak kromosomnya, berarti laki-laki normal gitu. Ini untuk yang nomor 12. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 13. Dari perkawinan antara ibu yang karier buta warna dengan ayah yang normal. Nah, ini sebenarnya caranya sama saja, cuman emang beda kasus. Kalau tadi ayahnya buta warna, sekarang ayahnya normal gitu ya. Oke. Di sini fenotipnya ibunya karier, bapaknya normal. Genotipnya berarti kalau carrier XCBX, kalau normal XY. Gametnya tinggal dipecahin, XCB sama X sama Y yang bapaknya. Kemudian tabel persilangannya berarti karena gametnya 2 kali 2, maka tabelnya juga 2 kali 2. Tinggal ini di sini di persilang XCB sama X, ini X sama Y. XCB sama X di sini berarti jadi XCBX. Kemudian yang di X dengan X, maka kawinnya jadi XX. XCB dengan Y, maka XCBY. X dengan Y, maka XY. Nah, lalu yang selanjutnya pasti ditanya jenis genotip dari keturunannya. Keturunannya apa saja tuh? Yang biru ini tadi XCBX, lalu ada yang perempuan dulu ya. Ada X dengan X yang normal, kemudian XCBY, yang hitam, yang ungu ada XY. Lalu yang ditanya fenotipnya. Nah, yang biru tadi nih, XCB dengan X berarti perempuan ya, tapi ada satu yang rusak. Jadi dia akan jadi carrier, perempuan carrier. Kemudian yang coklat nih, yang coklat X dengan X berarti perempuan dan nggak ada yang rusak berarti perempuan normal. Kemudian yang hitam nih ada XCB sama Y. Kalau XY berarti laki-laki, tapi ada yang rusak berarti dia laki-laki buta warna. Kemudian yang ungu ada X dengan Y, laki-laki dan tidak ada yang rusak berarti laki-laki normal. Selesailah sudah nomor 13. Hampir sama, cuman ini beda kasus ya. Ibunya normal, ayahnya yang buta warna gitu. Yang pertama, kita selesaikan fenotipnya. Fenotipnya berarti perempuan normal, yang laki-laki buta warna. Oke. Kemudian genotipnya. Genotip kalau perempuan normal ya tinggal X dengan X ya. XX. Sementara laki-laki yang buta warna XCBY. Oke. Nah, terus gametnya. Gametnya tinggal kita pecah aja ya. Gametnya adalah ada X dengan X, sementara yang laki-laki ada XCB dengan Y. Karena yang perempuan gametnya sama, X, maka saya cuma pakai satu aja gitu. Jadi tabel persilangannya tinggal 2 dari sini, 2 laki-laki dikali dengan 1 yang perempuan. Jadi tabel persilangannya saya buat begini. Nah, jadi X-nya 1, sementara yang jantannya ada XCB dengan Y, gitu ya. Oke. Yang pertama ada XCB dengan X, maka XCBX. Kemudian yang kedua yang di sini adalah X dengan Y, yang normal gitu ya. Oke. Maka di sini genotip dari keturunannya cuma ada 2, yaitu XCBX sama XY gitu. Nah, yang XCBX ini perempuan ya, perempuan karena ada yang rusak 1 maka dia carrier. Sementara yang XY yang ungu ini berarti laki-laki, laki-laki dan gak ada yang rusak berarti laki-laki normal. Maka kita bisa tentukan fenotipnya. Yang ke-1 adalah perempuan carrier, yang kedua adalah laki-laki yang normal. Lebih cepat selesainya karena gametnya tadi ada yang sama. Kemudian untuk soal selanjutnya. Nomor 15, dari perkawinan antara ibu buta warna dengan ayah normal. Nah, fenotipnya
perempuannya buta warna, laki-lakinya normal. Oke, genotipnya buta warna berarti dua-duanya rusak ya, XCB dengan XYB. Kalau laki-lakinya normal, ya X sama Y gitu aja ya. Nah, XYB sama XY. Kemudian gametnya berarti yang perempuan ada XCB, yang laki-laki ada XY. Nah, sekali lagi karena gametnya sama, saya lebih suka ambil satu aja gitu. Jadi tabel persilangannya 2 dikali 1 kayak gini. Nah, XCB-nya sekali aja saya tulisnya, sementara XY-nya ada 2 ya, ada X, ada Y gitu. Nah, keturunannya yang di sini apa tuh yang di sini? Yang XCB dengan X ya. Sementara yang di bawah ada XCB sama Y. Oke, cuma 2 doang gitu. Nah, berarti genotip dari keturunannya apa saja? Ada XCBX sama XCBY gitu. Fenotipnya apa tuh? Kalau yang biru XCBX, laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Perempuan rusaknya dua-dua atau satu? Kalau satu berarti carrier dong ya. Carrier, perempuan carrier. Kemudian yang hitam XCBY, dia laki-laki dan kromosom X-nya rusak, berarti laki-lakinya buta warna. Udah selesai. Terima kasih.